وروى أحمد مختصرا وابن أبي الدنيا والبيهقي, dan meriwayatkan Imam Ahmad dengan riwayat yang ringkas. Wabnu Abid Dunya, demikian juga Ibnu Abid Dunya, wal Baihaqi, dan Imam Al Baihaqi. Apa isi riwayatnya? Yabitu qaumun min hadhil ummati ala tu'min wa syurbin wa lahwin wa la'ibin. Akan bermalam sekelompok dari umat ini ala ta'min, mereka menghadapi makanan, wa syurbin, dan minuman, wa lahwin, dan kelalaian, wa la'ibin, dan permainan. Ini bercerita tentang yang akan terjadi di akhir zaman. Sekelompok umat tersebut nongkrong bareng di malam hari, memakan yang tidak baik, meminum yang haram, lalai, dan melakukan permainan. Bisa jadi yang dimaksud adalah judi. Fayusbihu, lalu ketika memasuki waktu pagi, qad musikhu qiradatan, sungguh mereka sudah dirubah menjadi kera-kera, monyet. Wa khanazira, dan ada juga yang dirubah menjadi babi. Na'udzubillah. Wa la yusibannahum khasafun wa qadhfun, dan sungguh akan menimpa mereka kelak khasafun. Khasaf itu ditelan bumi, wa qadhfun, dan dimuntahkan oleh bumi. Artinya ada di antara mereka yang binasa ditelan oleh bumi, dan ada juga di antara mereka ketika dikuburkan bumi tidak menerimanya sehingga dimuntahkan oleh bumi. Hatta yusbihan nasu, sehingga orang-orang lain, manusia yang lain juga memasuki waktu pagi. Fayaquluna, lalu mereka mengatakan, khusifa al-lailata bi bani fulan, telah ditelan oleh bumi malam tadi, atau malam ini telah ditelan oleh bumi, bi bani fulanin, sekelompok anak keturunan fulan. Wa khusifa al-lailata bidari fulan, dan telah ditelan bumi malam ini rumah kediaman fulan. Nah, ini kejadian akan terjadi nanti di akhir zaman. Mereka ditelan bumi, rumah kediaman mereka ditelan bumi, wajah-wajah mereka dirubah menjadi kera dan babi. Wala tursalanna alaihim hijaratun minas samai, dan sungguh akan dikirim kepada mereka bebatuan dari langit. Kama ursilat ala qaumi Lutin, sebagaimana bebatuan itu dikirim, dilemparkan atas kaum Nabi Lut. Kemarin sudah dibahas bagaimana kaum Nabi Lut dilempari dengan bebatuan dari langit, dan di setiap batu terpatri nama korban yang akan dilemparinya atau dijatuhinya. Wa ala qabaila fiha, dan sebagaimana yang dikirim kepada kabilah suku-suku yang ada di sana, di kampung itu. Wa ala durin, dan juga dilempari atas kediaman-kediaman mereka. Wala tursalanna alaihimur rihul aqim, dan akan dikirim atas mereka pula angin yang membinasakan, angin puting beliung, angin topan. Allati ahlakat Adan, yang dulu pernah membinasakan kaum Ad. Ala qabaila fiha, atas suku-suku yang ada di kampungnya itu.
wa ala durin, dan atas tempat tinggal kediaman mereka. Kenapa bala dan musibah itu terjadi kelak? Bisyurbihim al-khamra, disebabkan mereka meminum minuman keras. Walubsihim al-harira, dan karena mereka para lelakinya memakai sutra. Karena kain sutra diharamkan untuk dipakai oleh lelaki, hanya dihalalkan oleh para wanita saja. Nah, kelak mereka memakai pakaian sutra yang dilarang itu. Wattikhadhihim al-qainati, dan mereka menyimpan al-qainat, yaitu para biduan-biduan. Menyukai para penyanyi-penyanyi, biduan-biduan, wanita panggilan yang mendendangkan suara-suaranya. Wa aklihimir riba, dan karena mereka memakan riba. Wa qati'atihim ar-rahima, dan karena mereka memutuskan ar-rahim, tali persaudaraan. Wa khoslatun nasiyaha Ja'far, dan satu sifat lain yang menjadikan mereka semua binasa itu lupa Ja'far menyebutkannya, karena beliau lupa sehingga beliau tidak ingat, tidak bisa menyebutkannya. Kata beliau, yang saya ingat hanya ini saja, sebabnya bala itu turun, mereka mereguk minuman keras, pesta miras, memakai pakaian yang dilarang dipakai oleh kaum lelaki seperti kain sutra, terus menggemari wanita-wanita biduan, penyanyi-penyanyi panggilan, dan memakan riba, serta memutus tali silaturahim. Dan satu lagi, Ja'far lupa. Periwayat hadis ini lupa. Artinya ada satu lagi, kata beliau, yang saya tidak ingat. Ini Ja'far bin Sulaiman. Biasanya yang meriwayatkan hadis itu kalau disebut kalimat Ja'far itu adalah Ja'far bin Sulaiman, muridnya Muhammad bin Wasi'. Beliau yang dulu pernah mengatakan, apabila saya merasakan malas dalam beribadah, maka saya datangi guru saya Muhammad bin Wasi' dan saya lihat wajahnya. Begitu saya melihat wajahnya, maka seluruh semangat dan gairah untuk berbuat taat kembali lagi ke dalam hati saya. Hanya melihat wajahnya saja. Begitulah para murid-murid yang setia dengan gurunya. Dia tidak sabar untuk memandang wajah gurunya. Ya, jadi kalau ada gurunya dia pandang, semangat dia beribadah. Gairah untuk berbuat taat itu semangat, bukan malah meninggalkan gurunya, mendatangi. Tidak sabar ingin berjumpa. Karena kalau kita punya hubungan erat dengan guru, pasti kontak batin itu ada. Tapi kalau tidak ada hubungan, ya tidak ada kontak batin. Hanya sekedar nama, dan nama, atau simbol saja, labelnya saja. Jadi begitu. Jadi Ja'far bin Sulaiman, beliau ingin menyebutkan satu sifat lagi, tapi beliau lupa beliau. Satu sifat itu saya lupa, kata beliau. Intinya, ini semua adalah penyebab turunnya bala. Mereguk minuman keras. Hati-hati jika itu sudah merajalela dan disukai oleh kebanyakan manusia, khawatir nanti akan turun batu dari langit, hujan batu. Khawatir nanti akan dikirim oleh Allah Ta'ala angin yang akan membinasakan. Dan itu sudah sering kita dengar di berita-berita. Angin puting beliung. Iya. Ini sudah jauh-jauh hari disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah disebutkan sama beliau dan kita menyaksikannya sendiri melalui televisi, melalui berita-berita yang disebarkan di media sosial. Ya, bahkan kadang di kampung kita juga hampir terjadi yang semacam itu. Ternyata penyebabnya itu minuman keras, memakai pakaian yang dilarang untuk dikenakan. Di antaranya adalah harir. Ini contoh saja harir.
sutra. Contoh lain adalah lelaki memakai emas. Laki-laki pakai kalung emas, pakai gelang emas, haram hukumnya. Karena emas hanya diperbolehkan untuk dipakai oleh wanita dari umatku, kata Nabi. Laki-laki jangan pakai emas. Ada apa kalung-kalung emas, gelang emas? Kamu laki-laki. Cincin emas, haram. Itu hanya diperbolehkan, dikenakan atau dipakai oleh kaum wanita saja. Jadi begitu. Dan jika banyak mereka semua mengundang, memanggil penyanyi-penyanyi biduan, nanti disawer, joget-jogetan, disawer sama duit. Nah ini nih yang mengundang balak-balak datang. Yang bilang bukan Habib Ibrahim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun hanya membacakan, ada hadisnya ini. Dan juga mengkonsumsi riba, bermuamalah dengan cara riba, na'udzubillah, meminjamkan uang, minta dibayar lebih. Butuh dana, hubungi nomor sekian. Itu biasanya dipajang di perempatan-perempatan jalan, di tiang-tiang listrik. Butuh dana, hubungi nomor sekian. Proses cepat, hanya 1 menit. Hafal, sering lihat soalnya. Na'udzubillah, itu ajakan-ajakan kesesatan, ajakan-ajakan yang ingin menciderai iman dan agama kita. Hati-hati. Kita disuruh ajibu da'iyallah idza da'akum lima yuhyikum. Sambut, seru, sambut, penuhi seruan Allah Ta'ala. Orang yang menyeru kepada Allah Ta'ala, idza da'akum lima yuhyikum, apabila ia menyeru kalian untuk menghidupkan kalian, untuk kepada sesuatu yang akan menghidupkan kalian. Maksudnya menghidupkan hati-hati kalian. Kalau seruan itu ada mengajak kalian, penuhi panggilannya. Karena dia menyeru kepada Allah, karena dia menyeru untuk menghidupkan hati-hati kalian. Ajibu da'iyallah idza da'akum lima yuhyikum. Nah, kalau ada orang yang menyeru kepada Allah Ta'ala di dunia ini, maka ada juga orang yang menyeru kepada iblis dan syaitan. Nah, yang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk dipenuhi panggilan dan seruannya adalah orang yang mengajak kepada Allah, orang yang mengajak kepada hal-hal yang akan menghidupkan hati kita. Itu yang dipenuhi. Ya, jangan pas giliran misalnya ada acara majlisan, sekalinya di gang sebelah sana ada acara orkesan, karaokean, berkurang majelis. Banyak yang ke sana tulah. Nah, ini ternyata lebih memilih panggilan-panggilan iblis dan syaitan daripada panggilan-panggilan yang menyerukan kepada Allah dan menghidupkan hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Waqati'atihim ar-rahimah, dan karena mereka memutuskan tali silaturahim, ternyata itu juga termasuk turunnya bala. Di saat kita sudah tidak tegur sapa lagi dengan sahabat kita, dengan tetangga kita, apalagi dengan keluarga kita sendiri, apalagi bahkan dengan kedua orang tua kita. Na'udzubillah. Ini sebab turunnya bala, sebab hancurnya dunia. Khawatir yang dijanjikan oleh Nabi ini terjadi pada dirimu. Ya, nanti malam-malam bersenang-senang, berpoya-poya, siang-siang udah jadi monyet. Malam-malam berpoya-poya, bersenang-senang, siang-siang udah jadi babi. Na'udzubillah. Ada hadisnya ini. Nabi Muhammad tidak mungkin bohong. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa as-Sadiqil Musaddaq. Nabi itu al-Mustafa, dipilih oleh Allah, as-Sadiq, jujur, Musaddaq, dibenarkan lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita yang menjadi aktornya ini. Dan ini pasti terjadi, harus terjadi. Nabi kalau bicara tidak omong kosong.
Yang disampaikan oleh Nabi itu pasti dan harus terjadi. Tapi jangan sampai kita yang menjadi aktornya. Jangan sampai kita yang memerankan kejadian itu, jangan sampai. Makanya belajar terus, tuntut terus ilmu agama dan amalkan. Wa Tabrani fil Awsat, dan Imam At-Tabrani meriwayatkan di dalam Al-Awsat. An Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qal, Jabir berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah keluar rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami. Wa nahnu mujtami'un, dan sedangkan kami sedang berkumpul. Faqal, maka Nabi berkata, ya ma'syaral muslimin, ittaqullaha wasilu arhamakum. Segenap umat Islam, takutlah kalian kepada Allah dan sambunglah tali persaudaraan, silaturahim di antara kalian. Fa innahu, maka sesungguhnya kata Nabi, laisa min thawabin asra'a min silatir rahim. Tidak ada pahala yang lebih cepat untuk diperoleh daripada menjalin tali persaudaraan, bersilaturahim. Wa iyyakum wal baghya, dan hati-hati kalian dengan kelancangan atau kezaliman. Fa innahu laisa asra'u min uqubatil baghi. Maka sesungguhnya tidak ada yang lebih cepat daripada hukuman al-baghi, kezaliman itu. Orang yang melakukan kezaliman cepat nanti mendapat hukumannya. Maksud cepat di situ bukan setelah berbuat zalim langsung kena hukuman, bukan. Maksud cepat itu dipercepat di dunia ini sebelum akhirat. Mungkin sehari kemudian, mungkin seminggu kemudian, atau sebulan kemudian, atau setahun kemudian, atau 10 tahun kemudian. Yang penting dia sebelum mati pasti mengalami balasannya, mendapatkan balasannya, ukubahnya, azabnya apabila ia berbuat zalim. Na'udzubillah. Wa iyyakum wa uquqal walidain, dan hati-hati kalian durhaka kepada kedua orang tua. Fa inna rihal jannati, karena sesungguhnya aroma surga, yujadu min masirati alfi amin, didapati atau tercium dari perjalanan 1000 tahun. Aroma surga itu jarak perjalanan 1000 tahun sudah tercium wanginya. Luar biasa kan? Gak ada parfum sehebat aroma surga. Paling ada parfum keciuman jarak 15 meter. Itu pun harganya mahal, 10 gram 15 juta. Tapi 15 meter udah keciuman loh. Ente masih belum kelihatan aromanya sudah keciuman orang lain. Itu nggak ada apa-apanya 15 meter. Ini jarak tempuh 1000 tahun perjalanan, itu aroma surga sudah tercium. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Luar biasa kan? Tapi apa kata Nabi? Wallahi, sampai bersumpah Nabi. Jarang Nabi ini bersumpah kecuali untuk sesuatu hal yang penting. Wallahi, demi Allah kata Nabi, la yajiduha aqun, tidak akan mendapati aroma itu orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Orang yang durhaka kepada ibu bapaknya tidak akan pernah mencium aroma surga, apalagi memasukinya. Berarti dia jauh sekali dari surga, bahkan melebihi jarak tempuh 1000 tahun.
Karena kalau 1000 tahun menuju surga itu aromanya sudah tercium. Orang ini nggak nyium, berarti lebih jauh dari jarak tempuh 1000 tahun. Jauh banget dari surga dia. Kenapa? Karena dia durhaka kepada ayah dan ibunya. Tapi dia dulu suka bersedekah, tapi dia dulu rajin sholat, qiyamul lail, puasa, fardu dan sunnah. Sia-sia, nggak ada gunanya itu. Kalau kamu durhaka kepada ayah dan ibumu, apalagi sampai tidak tegur sapa kepada keduanya. Ayo minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha, minta restu pada keduanya. Siapa lagi yang tidak mencium aroma surga tadi? Selain orang yang durhaka kepada orang tua, wala qati'u rahimin, dan tidak pula tercium oleh orang yang memutus tali persaudaraan. Sampai-sampai Al-Habib Ali Al-Habsyi di dalam wasiatnya, di dalam mukatabatnya mengatakan, kata beliau, qati'ur rahim mal'unun wa in mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutus tali persaudaraan itu dikutuk, dilaknat sama Allah, kendati pun ia mati di tengah-tengah Ka'bah. Tempat yang paling mulia, kiblat seluruh umat muslimin sedunia, Ka'bah. Di tempat yang paling mulia itu, di tengah-tengah Ka'bah, di dalam Ka'bah, orang ini meninggal dunia. Tetapi dia memutus tali persaudaraan. Tetap dilaknat, kata Habib Ali Al-Habsyi di dalam mukatabatnya. Qati'ur rahim mal'unun wa in mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutus tali persaudaraan terkutuk, dilaknat sama Allah, diusir dari rahmatnya, walaupun mati di tengah-tengah Ka'bah. Hati-hati. Apalagi matinya di WC. Udah orangnya qati'ur rahim di tempat yang sangat buruk lagi, WC. Kenapa? Jantungnya kumat, digedor-gedor kok nggak dibuka, 2 jam di kamar mandi digedor-gedor nggak dibuka. Akhirnya apa? Didobrak pintunya, ternyata sudah jadi mayit. Padahal dia banyak memiliki persengketaan dengan orang lain, dengan tetangga, dengan dingsanak, dengan keluarga, gak akur, tidak tegur sapa. Na'udzubillah, orang ini mal'un. Jangan sampai kamu menjadi orang itu. Biar dia yang mal'un, tapi jangan sampai kamu yang mal'un, dilaknat dan dikutuk. Ya bagaimana caranya? Hindari, jangan durhaka kepada orang tua, jangan memutus tali persaudaraan. Wala syaikhun zanin, dan tidak pula aroma surga itu dicium oleh orang tua yang suka berzina. Udah tua masih berzina, tua-tua geladi, makin tua makin jadi. Na'udzubillah, ya Allah. Ada nggak? Ada yang kayak gitu, ada. Udah tua masih berzina, ya Allah. Na'udzubillah. Untung nggak mati di atas badan pelacur. Ada yang kayak gitu. Memang Nabi sudah menyatakan, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Orang itu mati tergantung kebiasaan hidupnya. Ada, kita dulu pernah dengar berita, ada orang cerita, ada orang yang sedang pergi ke pelacuran, di saat sedang berzina mati di atas badan pelacur. Ngeri ya ini. Mana sempat bertaubat. Na'udzubillah. Jadikan ibrah itu, pelajaran itu. Wala jarrun izarahu khuyala'a, dan tidak pula orang yang menarik ke bawah sarungnya atau celananya khuyala'a karena sombong. Isbal, artinya dia pakaian bahagian bawahnya itu dia panjangkan sampai ke tumit, melebihi mata kaki hingga tumit. Nah itu disebut dengan isbal atau jarrun izarahu, menarik sarungnya, pakaian bahagian bawah sampai melebihi 2 mata kaki hingga tumit. Dia melakukan itu khuyala, karena angkuh, karena sombong, karena merasa keren. Ya, ini
juga tidak akan mencium aroma surga. Innamal kibriya'u lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya kesombongan itu milik Allah, Tuhan alam semesta. Ente makhluk jangan sombong. Yang berhak untuk sombong hanya satu, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Al-Mutakabbir. Kita jangan mutakabbir. Mutakabbir itu hanya satu, Allah. Malik bin Dinar mengatakan, kaifa yatakabbaru man awwaluhu nutfatun madzirah wa akhiruhu jifatun qadhirah wa huwa bainahuma yahmilul 'adhirah. Bagaimana mungkin sombong orang yang awal diciptakan berasal dari air sperma yang hina, dan nanti apabila mati menjadi bangkai yang menjijikkan. Andai kata tidak dikubur, baunya tercium sekampungan. Untung dikubur. Bangkai yang menjijikkan. Wa huwa bainahuma yahmilul 'adhirah, sedangkan ia di antara hidup dan mati membawa kotoran di sekujur tubuhnya. Iya, kotoran itu kalau keluar dari bahagian belakang, na'udzubillah, baunya. Kemudian kalau keluar dari hidung jadi ingus, kotor. Keluar dari telinga jadi tahi telinga, kotor. Kulit berdarah, keluar darah warna merah, najis. Tuh di sekujur tubuh ini kotoran semua. Mau sombong? Apa yang mau disombongkan? Apa yang mau disombongkan? A'udzubillah. Wal Asbahani, dan Al Asbahani meriwayatkan. Biasanya kalau Al Asbahani ini Abu Nu'aim biasanya. Abu Nu'aim Al Asbahani, mungkin di kitab Hilyatul Auliya. Karena Abu Nu'aim Al Asbahani ini ada mengarang kitab Hilyatul Auliya. Di situ banyak disebutkan hadis-hadis nabawi. Kata Al Asbahani meriwayatkan, sahabat berkata, kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi bersabda, la yujalisna al-yawma qati'u rahimin. Jangan sampai duduk bersama kita hari ini orang yang memutus tali silaturahim. Jangan sampai ada yang duduk bersama kami, kata Nabi. Marah Nabi. Saya tidak suka kalau di antara yang duduk ini ada orang yang memutus tali silaturahim. La yujalisna. Jangan sampai ia duduk bersama kami. Gak suka Nabi. Artinya apa? Kalau kamu melakukan perbuatan ini, memutus tali silaturahim, tali persaudaraan, berarti Nabi tidak senang dengan kamu. Pantas banyak baca sholawat sehari 1000, kada mimpi-mimpi non Nabi. Nabinya tidak senang sama kamu, gimana mau mimpi Nabi? Ulun setiap hari 1000 sebelum guring bersolawat, gitu kada mimpi-mimpi non Nabi. Oh, bukan salawatnya yang janggal, kamunya yang salah, yang janggal. Kenapa? Mungkin kamu sedang bermusuhan dengan sahabatmu, tidak tegur sapa dengan dia, atau mungkin dengan saudara kamu sendiri, atau bahkan dengan orang tua kamu sendiri. Biar sejuta setiap hari kamu sholawat, tetap gak akan mimpi Nabi. Kenapa? Karena Nabi tidak senang dengan orang yang qati'ur rahim. Sampai Nabi mengatakan, jangan sampai ada yang duduk bersama kami di hari ini qati'ur rahim, orang yang memutus tali persaudaraan. Saya gak sudi duduk sama dia, kata Nabi. Kalau Nabi tidak suka dengan qati'ur rahim, berarti di hari kiamat qati'ur rahim tidak akan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Ente minta syafaat dari Nabi, tapi ente qati'ur rahim, Nabi tidak akan beri syafaat kepada ente. Pantas tidak mencium aroma surga. Na'udzubillah. Faqama fatan minal halaqah. Ketika Nabi mengatakan itu, jangan sampai ada yang duduk dengan kami orang yang memutus tali silaturahimnya, maka berdirilah seorang anak muda minal halaqah dari perkumpulan itu. Fa'ata khalatan lahu, lalu anak muda tadi mendatangi bibinya, saudara ayahnya.
qad kana bainahuma ba'du syai'. Sungguh ada terjadi di antara keduanya, anak muda dan bibinya ini, ba'du syai', sedikit permasalahan. Entah apa, wallahu a'lam, yang jelas ada sedikit permasalahan. Lalu tidak tegur sapa. Fastaghfara laha wastaghfarat lahu. Maka si keponakannya yang anak muda tadi pun memintakan ampun untuk bibinya, dan bibinya pun memintakan ampun untuk dia. Artinya saling bermaaf-maafan. Ternyata ketika Nabi menyampaikan itu ada orangnya di situ. Tapi Nabi itu tidak pernah belak-belakan, selalu dengan bahasa ta'rid wal kinayah, dengan bahasa kinayah, ta'rid, sindiran. Kata Nabi, nih kalau ada yang memutus tali silaturahim, jangan ikut duduk di sini. Tiba-tiba ada anak muda pergi keluar. Ternyata itu yang dimaksud oleh Nabi, tapi Nabi nggak mau menyebutkan belak-belakan. Begitu. Akhirnya anak muda itu minta maaf sama bibinya, bibinya minta maaf sama dia. Saling minta halal, minta ridho, dan saling memintakan ampun satu sama lain kepada Allah. Thumma ada ilal majlisi, kemudian anak muda itu pun kembali ke majlis yang dihadiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat tidak akan turun atas sekelompok manusia di kalangan mereka ada orang yang memutus tali persaudaraan. Di dalam sebuah komplek yang banyak penduduknya, ada satu yang qati'ur rahim, memutus tali persaudaraan, maka rahmat tidak akan turun bukan hanya kepada pelaku qati'ur rahim tadi, tetapi kepada semua yang ada di komplek itu. Na'udzubillah. Berarti imbasnya bukan hanya kepada pelakunya, tapi kepada yang lainnya juga. Hati-hati, ini gara-gara dua orang yang tidak tegur sapa ini, kita sekomplekan, sekampungan nggak dapat rahmat dari Allah. Na'udzubillah. Makanya Nabi nggak suka. Wa hadza muayyidun lima ruwiya, dan ini menguatkan bagi apa yang diriwayatkan. Anna Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena adalah beliau itu yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Abu Hurairah berkata, faqal, meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhruju ala qati'i rahimin illa qama min indina. Kata Nabi, akhruju ala kulli qati'i rahimin, aku keluar menemui setiap orang yang memutuskan tali persaudaraan, illa qama min indina, kecuali orang itu pasti akan berdiri dari samping kami. Artinya kata Nabi, setiap kali aku keluar rumah dan mendatangi sekelompok sahabat, jika ada orang yang memutus tali silaturahim, pasti dia akan berdiri dari sisi kami. Kata Nabi begitu. Karena sebelumnya Nabi sudah pernah menyampaikan itu. Jangan sampai orang yang memutuskan tali silaturahim duduk bareng bersama kami. Dari sejak itu, apabila Nabi keluar dan di dalam mendatangi suatu perkumpulan, dan di dalam perkumpulan itu ada orang yang memutus tali silaturahim, pasti orang itu berdiri. Karena Nabi melarang, jangan sampai di dalam perkumpulan saya ini ada yang qati'ur rahim. Jadi kalau ada qati'ur rahim dan Nabi datang, dia pasti berdiri. Haram kalau tetap ada di sana. Kenapa? Karena Nabi yang melarang. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi mengatakan, akhruju ala kulli qati'ir rahimin illa qama min indina.
Saya keluar mendatangi setiap orang yang qati'ur rahim, pasti dia itu akan berdiri dari sisi kami. Karena Nabi sudah menyampaikan, saya tidak sudi duduk dengan orang yang qati'ur rahim. Faqama syabun, lalu berdiri seorang anak muda ila ammatin lahu, kepada bibinya. Kalau tadi khalah, bibi saudari ibu. Kalau ini bibi saudari ayah. Qad saramaha, sungguh anak muda itu telah saramaha, yaitu memutuskannya, memutuskan hubungan dengan bibinya. Mundu sinin, dari sejak bertahun-tahun. Fasalahaha, maka anak muda itu pun berdamai dengan bibinya. Fasa'alathu anis sabab, maka bibinya bertanya kepada anak muda itu tentang sebabnya. Loh, kamu tumben minta maaf kepada saya, padahal bertahun-tahun kamu tidak menegur saya. Apa sebabnya? Kata bibinya. Fadzakarahu laha, maka anak muda itu pun menyebutkannya, yakni sebab tadi laha, baginya, kepadanya, kepada bibinya. Artinya Rasulullah SAW menyampaikan rahmat tidak akan turun kepada sekelompok kaum, sementara di kalangan mereka itu ada orang yang memutus tali silaturahim, dan Nabi tidak suka duduk bersama orang yang memutus tali silaturahim. Oleh karena itulah, wahai bibi, saya datang ke sini minta halal, minta ridho, minta ampun maaf dengan dia. Dahulu memakai, orang dahulu memakai ilmu itu dituntut untuk diamalkan, bukan hanya didengar. Nah, kalau kita ingin bertingkah laku seperti mereka para sahabat, nanti ketika pulang ke rumah masing-masing, jika ada permasalahan dengan keluarga yang membuat kita tidak tegur sapa, minta halal, minta ridho sekarang, minta maaf. Jangan sampai itu terjadi lagi. Jangan sampai. Nabi nggak sudi duduk dengan orang yang seperti itu. Andai kata Nabi hidup, kita memutus silaturahim, haram kita duduk bersama Nabi. Karena Nabi melarang, la yujalisna qati'ur rahim. Jangan sampai duduk bersama kami orang yang memutus tali silaturahim. Naudzubillah. Nabi enggak suka. Faqalat, lalu si bibi itu berkata lagi, irji', kamu kembali lagi coba. Was'alhu, dan tanyai dia, yakni tanyai Abu Hurairah. Tanyai Abu Hurairah, kata bibinya itu. Limadzaka, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa Nabi tidak suka dengan orang yang memutus tali silaturahim? Fasa'alahu, maka anak muda itu bertanya kepada Abu Hurairah. Faqala, lalu Abu Hurairah berkata, li'anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, innar rahmata, sesungguhnya rahmat, la tanzilu ala qaumin, tidak akan turun atas sekelompok golongan, fihim, di kalangan mereka itu qati'ur rahimin, ada orang yang memutus tali silaturrahim. Wat-Tabrani, dan Imam Tabrani juga meriwayatkan, innal malaikata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim, sesungguhnya para malaikat tidak akan turun atas sekelompok golongan yang di kalangan mereka ada yang memutus tali silaturrahim. Malaikat tidak turun. Kita mengadakan acara maulidan, acara mi'raj, si tukang pemutus silaturahim hadir. Lari malaikat tuh melihat dia hadir. Bawa sial ini orang. Orang yang memutus tali silaturahim itu bawa sial. Kenapa? Ngusir malaikat dia. Malaikat kabur, gak suka. Malaikat rahmat. Kalau malaikat Israel gak kabur. Malaikat Israel tetap ada. Kalau memang takdirnya mati, diambil ruhnya sama Israel. Ini malaikat rahmat maksudnya. Ya.
Wat-Tabrani, dan Imam Tabrani lagi-lagi meriwayatkan bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih, anil A'mash, daripada A'mash qal, dia mengatakan, A'mash mengatakan, kana Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu jalisan ba'da subhi fi halaqatin. Adalah dulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu duduk setelah salat subuh di dalam halaqah, perkumpulan, lingkaran perkumpulan. Faqala, lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, unshidullaha qati'ar rahimin lamma qama anna fa inna nuridu an nad'uwa rabbana wa anna abwabas samai murtajjatun, ay bidhammin fathin wal jimu mukhaffafatun, murtajatun berarti mughlaqatun duna qati'i rahimin. Kata Abdullah bin Mas'ud, unshidullaha qati'a rahimin, aku bersumpah atas nama Allah, wahai orang yang memutuskan tali silaturahim. Ketika lamma qama anna, apa? Ketika ia berdiri dari kami, fa inna, maka sesungguhnya, artinya lamma qama anna, hendaknya ia berdiri dari kami. Kata siapa? Kata Abdullah bin Mas'ud. Isi sumpahnya itu unshidullaha qati'ar rahim lama qama anna. Kata beliau, saya bersumpah atas nama Allah, hendaknya orang yang memutuskan tali silaturahim itu berdiri dari kami. Jangan ada di sini. Kata siapa? Kata Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Fa inna nuridu an nad'uwa rabbana. Karena sesungguhnya kami sekarang sedang akan berdoa kepada Tuhan kami. Jadi orang yang memutuskan tali silaturahim pergi, jangan ada di sini. Karena kami mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kami. Kenapa? Wa anna abwabas samai murtajatun. Dan sesungguhnya pintu-pintu langit itu murtajah. Bidhammin, dhammah murtajah, dan jimnya mukhaffafah, bukan murtajah tapi murtajah, ditakhfif, tidak ditasydid. Artinya apa? Mughlaqatun, tertutup, duna qati'ir rahimin, di samping orang yang memutus tali silaturahim. Artinya menyingkir, kata Abdullah bin Mas'ud, orang yang memutus tali silaturahim dari perkumpulan kami ini. Karena apa? Kami mau berdoa nih. Loh, kenapa disuruh menyingkir? Karena kalau dia tetap ada di majelis kami, doa kami nggak dikabulkan sama Allah nanti. Pintu langit ditutup nanti, gara-gara dia ada. Tuh, unshidullah, aku bersumpah atas nama Allah qati'ar rahim, kepada orang yang memutus tali silaturahim, lama qama anna, hendaknya dia pergi, berdiri meninggalkan kami. Karena kami mau berdoa nih, kata beliau. Selama dia ada, langit tertutup, doa kami nggak akan dikabulkan. Pantas berdoa setiap hari gak kabul-kabul. Ternyata bukan ada orang yang memutus tali silaturahim, dianya sendiri yang memutus tali silaturahim. Jangankan dianya, orang yang ada di perkumpulan yang ada orang memutus tali silaturahim saja, doa mereka yang di perkumpulan itu tidak dikabulkan sama Allah. Apalagi orang yang memutus tali silaturahim itu sendiri. Apalagi yang bersangkutan sendiri berdoa, gimana mau dikabulkan sama Allah? Ulun sudah tahajud, bangun malam berdoa supaya dapat rezeki yang banyak, sholat duha iya jua, kada kabul-kabul, ente qati'ur rahim. Orang yang baik, soleh, berdoa, ada ente nggak kabul doa dia, apalagi ente sendiri yang qati'ur rahim itu. Jelek banget kan ya? Di mata Allah dan Rasul, sampai pintu langit ditutup sama Allah Ta'ala kalau ada qati'ur rahim itu. Bawa sial berarti qati'ur rahim itu. Kita berdoa harusnya kabul, gara-gara qati'ur rahim ada, tidak dikabulkan sama Allah, ditutup pintu langit. Makanya Abdullah bin Mas'ud minta, kata Abdullah bin Mas'ud, nih kita berdoa bersama, tapi ingat, kalau ada yang qati'ur rahim, berdiri, tinggalkan kami. Karena selama dia ada di dalam perkumpulan itu, Allah tidak akan kabulkan doa, pintu langit akan ditutup. Bawa sial berarti. Na'udzubillah min dzalik.
Wasyaikhan ar-rahimu mu'allaqatu bil 'arsy. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah nanti kita akan bahas lagi hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhan Al-Bukhari dan Muslim mengenai silaturahim di pelajaran yang akan datang. Ini kenapa kapal Nabi Nuhnya cuman separuh berisi? Kemana separuhnya nih? Ada acara mungkin ya? Oh, pantas. Gak apa-apa. Ya, uzur ada acara. Mudah-mudahan bahtera Nabi Nuh tetap berlayar dan penumpangnya tetap setia. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya ada ya? Udah jam 10 lewat seperempat. Memang isyanya landung ya kan ya? Maklum. الفاتحة بالقبول وتم الجلوس والأمور سلطان بعض الجامعة شامل الخير الآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.